Tes, halo. Hai. Turun dikit kelasnya bang. Assalamualaikum wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarna wa aujabana bil ibadah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala hadan nabiyyil karim Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik ajma'in. Amma ba'du. Mau kemana? Kencing. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Shadaqallahul aliyyul azim. Yang mulia segenap para alim ulama, para guru, para kiai, para asatidzah, terkhusus yang sama kita muliakan guru kami Al-Mukarram Al-Ustaz Ki Haji Argobi selaku Ketua MUI Kecamatan Ciledug. Yang sama kita hormati guru kami Al-Mukarram Al-Ustaz Akhina Ki Haji Salman Al-Fariz selaku Ketua DMI Kecamatan Ciledug. Dan yang sama kita hormati Ketua Yayasan Al-Akhyar Lembang Bapak Dr. Andes Haji Juhedi MPD, Ketua DKM Masjid Jami Al-Akhyar Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Ahmad Nur Hasan, Ketua Panitia Pelaksana Bapak Haji Zainal Arifin, Ketua Majelis Taklim Bapak-Bapak Masjid Al-Akhyar Bapak Haji Nasunan SPD. Nasuan. Dia tulisannya Nasunan. Masih kuning. Ketua Majelis Taklim Ibu-Ibu Masjid Jami Al-Akhyar Ibu Ustazah Haja Neneng Naiyah, dan Ketua RW 08 Bapak Haji Budiman Syah, Ketua RT Lingkungan RW 08 Kelurahan Sudimara Barat. Hadir di tengah-tengah kita Bapak Camat Kecamatan Ciledug yang diwakili oleh Bapak Haji Yulianto Wibisono, garis doyong Bapak Soni, Bapak Kapolsek Ciledug Bapak Haji AKP Diorisa Surya Sarwo Saputro SIK M, yang diwakili Bapak Aibtu Bapak Haji Jamburi Binamas Sudimara Barat, dan Ramil 04 Ciledug Bapak Kapten Jaminah Haryanto diwakili oleh Bapak Haji Purwanto Babinsa Sudimara Barat. Hadir tengah-tengah kita Bapak Lurah Kelurahan Sudimara Barat Bapak Haji Suhanda SIP, dan hadir tengah-tengah kita
abang saya Bang Haji Jazuli selaku anggota Dewan DPRD ya Provinsi Banten dari Partai Demokrat, karena kainnya udah biru, dan para guru yang lainnya yang mohon maaf gak kesebut namanya karena segitu doang yang dicatatinnya, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya. Mobil khusus Korea kita Mpo Ustazah Haja Mimi Jamilah yang suaranya garing banget, kita doain dia sehat panjang umur, dan kita doain mudah-mudahan dia cepat para ibu hadirat apa sih kok, para bapak hadirin yang insya Allah kumpul dan hadir kita malam ini, teman-teman dari pejabat ada ya, Jawara Betawi juga ada lagi bang, satu lagi ya, udah segitu. Mudah-mudahan kumpul dan hadir kita semua malam ini dalam rangka pelaksanaan kegiatan tabligh akbar peringatan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW 14 Masjid Al-Akhyar Rawakufan Majlis Taklim menyambut Ramadan 1444 Ciledug, 11 Maret 2023 M garis bawah 19 Syawal 1444. Baca diri dah. Mudah-mudahan kumpul kita pada malam ini berkah semua. Kegiatan malam ini dimulai dari siang tadi jam 3 sore kita sama-sama berkumpul mengirimi doa untuk para arwah orang-orang tua kita. Kita bikin acara roahan massal. Saya yakin doa-doa kita yang kita panjatkan para almarhumin wal marhumat yang kita kirimkan doa, semua itu tidak lain doa kita sampai kepada almarhumin wal marhumat. Beliau orang-orang tua kita yang sudah nggak ada, saudara, keluarga, diampuni dosa-dosanya. Allah terima amal kebaikannya dan Allah jadikan kuburnya menjadi raudhah min riyadil jinan. Amin ya rabbal. Ibu hadirat, bapak hadirin jamaah yang berbahagia, judul ceramah saya malam ini saya kasih judul Aku di atas engkau di bawah. Kenapa sih kok? Isra dan Mi'raj Rasulullah itu dari bawah dulu baru naik atas. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian ke Baitul Maqdis, naik ke langit pertama, kedua sampai ke-7, Sidratil Muntaha tembus, Rafrafil Akhdar tembus, ditemenin oleh malaikat Jibril. Makanya sampai langit ke-7 Jibril yang nganterin Rasulullah sampai situ doang. Kata malaikat Jibril, Nabi Muhammad mohon maaf sampai sini doang saya nganterin. Lah jangan begitu Jibril, kan dari Mekah bareng. Kenapa nyampe sini gua tinggal, tuh bahasa gitu. Kalau saya tembus langsung saya bakal kebakar, nggak bakal sanggup. Udah nyampe sini aja ya, saya nganterinnya sesuai aplikasi. Gojek, mereka Jibril kata Gojek. Wah, kalau kita laporin nih. Jadi malaikat Jibril nyampe situ doang nganterin kok, sampai sono gak bisa berangkat Rasulullah. Ketemu oleh Allah, duduk di antara dua sujud, beliau Rasul mengucap salam. Apa salam beliau? At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul. Segala kehormatan, kesejahteraan dan kebaikan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka dijawab salam Rasul sama Allah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Selamat engkau wahai Nabi, semoga keberkahan meliputi pada dirimu.
Maka dijawab salam Allah oleh Rasul, assalamu alaina wa ala ibadillahis, selamat atas kami dan hamba-hambamu yang soleh. Rasulullah pulang Isra Mi'raj di jalanan ketemu dengan Nabi Musa. Ditanya oleh Nabi Musa, Muhammad dapat perintah apa dari Allah? Sholat. Nabi Musa, berapa? Gocap. Nabi Musa kaget, yang bener mat kilo kan sampai gocap. Ini kalau bahasa kita. Benar Nabi Musa, oh segitu ya? Iya, saya emang dikasihnya 50. Lah kebanyakan Muhammad, umat tuh gak bakal sanggup sholat 50 waktu. Umat tuh itu lain sama umat gua. Umat gua mah tinggi-tinggi, kokor-kokor, badannya gemuk, minumnya susu sama madu. Umat tuh gua liatin kecil-kecil, kurus-kurus, tenggeng-tenggeng, makannya cuma genjer doang sama kangkung. Lu gak bakal sanggup dah. Gua yakin kagak bakal sanggup. Dah merat balik. Ngerti merat kok? Selalu disuruh mantap. Oke. Balik kemana saya Nabi Musa? Balik sama Allah, minta diskon. Berapa persen? Dikurangin dah toko, balik minta 5. Balik lagi Nabi, ketemu di jalanan sama Nabi Musa lagi. Udah berapa man? 45 tinggalan ini. Kebanyakan. Atau gua kebanyakan. Balik minta korting. Bintangnya keluar. Balik Rasulullah. Ini perjuangan Nabi kok, belain umat, bolak-balik mondar mandir, akhirnya udah 35 nih masih ketemu Nabi Musa. Ditanya, udah dapat berapa rit? Lalu mondar mandir tadi Muhammad, tinggal 5 ini Nabi Musa. Kebanyakan, kata gua kebanyakan. Lu balik, kata gua balik. Tinggal 5 ini. Lah kalau gue balik lagi sama Allah, emang muka gue muka tembok. Lalu malu Nabi Musa, dari gocap sampai tinggal gontun. Dari 50 sampai 35, biarin 55 dah. Gue rawatin, gue bawa pulang. Ya Allah kok, jangan kan yang gocap kita. Deh. Yang 5 aja nih 5. Susah banget dirawatinnya. Kadang zuhur kena, asar terlepas. Asar ketangkep, maghrib lewat. Maghrib kena, isya lolos. Sudah subuh dah. Subuh. Godaan subuh kan rada berat kok. Iman diuji di situ. Hujan gede, angin kencang, listrik mati, bini gudangnya deble. Wah. Ini bocah ini ujian babal. Nah, kalau iman kuat mantep, lempar selimut, ambil sejadah, berangkat ke Masjid Al-Akhyar, sholat berjamaah. Luar biasa kok. Sholat berjamaah pahalanya dapat 27 derajat. Ini kadang-kadang 5:30 baru dibangunin laki. Bangun bang, 5:30. Udah pada bang Masjid Al-Akhyar ketinggalan di rumah aja bang, buruan. Bangun bang, bangun. Akhirnya lakinya bangun. Dibangunin. Apanya yang bangun? Mantap. Apanya yang bangun? Bangun. Sholat subuh. Doa Allah kesiangan kok. Lakinya wudhu. Ayo cepetan neng, supaya neng buruan. Subuh waktu lempengin barisannya neng. Enakan yang menjong bang. Jangan nyaut. 5:30. Lakinya takbir, Allahu Akbar, baca Fatihah, bismillahirrahmanirrahim, ini nyabur, amin. Serantem, Fatihahnya cepet, aminnya cepet. Terus baca Fatihah, lakinya baca surah, bismillahirrahmanirrahim, Yasin. Ini dalam hati ngomong buset. Terus siang Yasin. Waktu itu lakinya ngerti po, waktu ngaji sama Guru Salman.
Kalau kata Guru Salman dalam ngajar taklimnya, dalam sholat kita habis baca Fatihah, baca surahnya 1 ayat doang, itu sah menurut ilmu fikih. Dipraktekin. Yasin, Allahu Akbar. Kalau mati ngomong, gue kira dibaca semua. Ya Allah, kok nih as-sholatu, sholat lugatan menurut bahasa ad-du'a, sholat artinya berarti orang yang rajin sholat rajin doa. Rajin doa berarti rajin minta. Kalau rajin minta dikasih. Maka sampai Rasulullah bilang nawiru buyutakum bisolati wa tilawatil Quran. Terangi rumah tanggamu dengan banyak mendirikan sholat dan baca Al-Quran. Kenapa? Salah satu yang menyebabkan mampetnya rizki dalam rumah tangga, di antara keluarga kita masih banyak yang ninggalin sholat. Bininya doyan sholat, lakinya gak pernah sembahyang, berarti laki yang bikin mampet rezeki dalam rumah tangga. Laki yang doyan sholat, bininya glajis, ngerti glajis? Kalau gak pernah sembahyang, yang bikin mampet rezeki dalam rumah tangga, bininya kagak sembahyang. Anak yang gak sembahyang, yang bikin mampet rezeki dalam rumah tangga. Jangan macam-macam. Bener kok? Jadi sholat itu ya utama. Maka ini perintah sholat yang langsung diberikan oleh Rasulullah dari Allah, langsung dipanggil Nabi. Nabi manggil langsung. Perintah puasa melalui malaikat Jibril, turun ayat. Perintah zakat melalui malaikat Jibril, turun ayat melalui malaikat Jibril. Tapi sholat perintahnya langsung Allah memanggil Rasulullah, diperintahkan untuk melaksanakan sholat. Kenapa? Pertama kali yang akan dihisab nanti di hari kiamat tentang sembahyang kita. Malu. Ada jangan pakai alasan. Sembahyang neng, malu anak sembahyang. Ntar apa? Gue lagi men. Nenek-nenek men lanjut kan. Ada nenek-nenek men. Bahkan Rasul nyuruh kita terangi rumah tangga kita, banyakin sholat dan banyak baca Quran. Kan enak. Selesai sholat malam Jumat, istri yang soleha, dia cukup surat Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim innaka minal mursalin. Lagi enak-enak ngaji, anaknya yang kecil minta tetein. Boleh kok, nggak ngapa-ngapa sambil ngaji sambil netein anak. Doa ajak anak kita masukin ke dalam mukena. Lanjutin baca Yasin kita. Tanzilal azizir rahim. Apa tawa bocah? Malu lagi kegigit. Udah gelagapan dalam mukena. Alhamdulillah pahala dapat, biar sakit-sakit dikit ya boy. Kadang-kadang aneh ya Allah. Dulu luar biasa kok kita perjuangan orang-orang tua kita. Zaman-zaman tahun 80-an tuh Masya Allah, kampung kita rame, suasana Islam tuh kelihatan syiarnya. Listrik belum masuk ke kampung, TV belum ada, rame di kampung-kampung. Masya Allah, malam Jumat ngebet surat Yasin. Ada yang baca tabarok, tetangga sebelah tabarokalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tetangga yang satu lagi baca waqi'ah, idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah. Enak dengerin. Tetangga yang satu lagi ngajarin anaknya baca Quran, ngejak pelan-pelan juz amma diajarin. Mimpatama tapatata lamdo malu matalu kado mambu tapatata buta matalu buta. Tetangga yang
yang satu lagi ngajarin anaknya baca rawi. Ya Allah, kumpul anak-anak muda di depan musola baca berzanji latihan. Al jannatu wa na'imuha sa'dun liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaihi. Enak didengerin. Emak-emak selesai baik isya kumpul di depan atas balai pegang rebana, ketimpling pegang nyanyi lagu qasidahan zaman dulu. Resep dah habitaku indah mudri. Ya Allah, oh, lagu adem banget. Ya Allah, enak didengerin tuh ya Bu. Tapi lihat peradaban berubah, kampung masuk listrik ya Pok, TV main gede-gedean. Benar? Dulu nimang-nimang anak aja selawatan yang dibaca enak kita dengerin. Salatullah salamullah. Ya Allah, karena mah kagak budak-budak anak megang-pegang HP gua TikTok. Beda zamannya. Maka ini Isra Mi'raj memerintahkan kita agar apa? Agar kita senantiasa perlu dengan sholat. As-sholatu lughatan ad-du'a. Sholat menurut bahasa artinya doa. Berarti yang rajin sholat, rajin doa. Rajin doa, rajin minta. Kalau rajin minta dikasih. Mintanya bagaimana Pak Ustaz? Caranya ada diatur dalam kitab fikih. Wa syar'an hiya aqwalun wa af'alun wa muftatahatun bitakbir wa muftatamatun bitaslim. Sholat menurut syarak, ucapan dan gerakan dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam. Berarti sholat doa, doanya minta, mintanya pakai cara, pakai ucapan dan gerakan. Maka dalam sholat ada rukun qauliyah, ada rukun fi'liyah. Mintanya kudu ngomong. Kalau minta nggak ngomong ribet kok. Minta kalau ngomong ribet. Nih anak kita nih rombongan bodrek sini. Ya, kalau gede kan bodrek, ini bodrek sini. Minta nih dia sama bapaknya kagak ngomong lagi, bingung. Tahu-tahu depan bapaknya begini tangannya. Ini minta kagak ngomong itu. Motor apa sepeda begini doang. Empok minta beli cincin nggak ngomong sama laki. Tahu-tahu nyolek bang. Lakinya bingung itu. Orang ngomong aja bang minta beli cincin atau bang dia kagak bang. Makanya mintanya kudu ngomong jelas. Ada rukun qauliyah, ada rukun fi'liyah. Diajarin di pengajian, di majelis taklim. Ini pentingnya kita ngaji. Kadang-kadang kan kita ngaji godaan banyak kok. Berat tantangan, ada aja halangan. Semakin berat halangan, semakin besar pahala yang Allah kasih. Karena kita ngaji nuntut ilmu gak ada batas waktunya. Orang ngaji kok, bener. Masa orang ngaji pakai dikatain? Bener kok? Sih beda ya. Sama ibu-ibu zaman sekarang kok banget dengan pengajian. Kemudian malampir denger. Enak buat kita. Ini menyinggung perasaan umat Islam, bener kok? Kalau pengajian saya marah. Siapapun yang ngomong begitu kita protes, bener. Udah nyalain hadis Rasulullah. Orang ngaji dari mulai di bedong sampai di bedong lagi. Kalau di bedong lagi ambil yang bedong harus ngalor dah. Mujur ngalor, bener kok. Ini Masya Allah orang ngaji pakai dekat sihir ya. Dia ibu sekarang kok demen banget ada pengajian. Bener kok. Iya, yang begitu kagak diomongin yang lain. Protes harus umat Islam, viralin lagi viralin. Ini kita nikah lagi kita bini ke-7 sih ada. Itu diviralin. PA itu dia. Bisa kira menikah dengan istri ke-7 pret. Orang konten begini atuh aja susah. Apalagi P7. Wah, kondor kita kurang. Ini rekam biarin yuk. Iya rekam biar upload aja biar sengaja. Biar penonton netizen pada PA. Anak bahasa itu saya kagak ngomong begini nih. Udah pada PA banget. Kalau dia 7 aja.
Lah pos-pos aku. Kagak aja. Kau tahu tuh dia nyari rating. Bener kok? Ya. Biar channel YouTube-nya naik, biar dapat duit, nyari duit najong banget. Makanya jadi netizen biar cerdas. Red. Yo. Ini Masya Allah. Kalau kita ngaji kan tahu ilmunya, benar? Ilmu ada, ibadah benar. Sekarang orang ikut-ikutan doang, ngaji kagak pernah ngaji, pakai lewat Google doang, akhirnya ibadah ikut-ikutan, masuk masjid, masuk musola. Udah banyak kita lihat. Ada yang takbir sembahyang wali tenaga dalam, ada kok ya. Oh. Ada yang takbirnya keder, oh. Diputar sama diputar kemarin. Ada saya lihat sedangkan tangan di atas dada nih. Ya orang ngambek. Sholat katanya bokakak, lebar bokakak. Kami bisa lolos dari belakang. Ada aturannya. Sedekap yang bagus Vicky ngajarin wawadul yamin ala shimal, meletakkan telapak tangan kanan kok di punggung tangan kiri. Nih, naruhnya jangan di atas dada, jangan di bawah pusar. Naruhnya di bawah dada, di atas pusar, tengah-tengah. Kalau di bawah pusar saya curiga. Nah, jangan kalau pakai tanah dalam harus main dulu. Laki-laki sholat berdiri sejengkal kakinya, jangan lebih-lebih. Perempuan sholat berdiri rapat, kakinya perlu rapat. Laki-laki nggak boleh rapat begini, lah kesian. Kesian kok, lato-latonya kedengkian. Biar tahu, biar paham, benar bu? Iya, yang disuruh rapat dalam sholat itu kalau berjamaah nih laki-laki berjamaah kok. Ya sukuna fi sholati kasukufihim fil qital. Rasulullah kalau sholat berjamaah rapat berbaris-baris seperti orang yang mau perang. Nih pundak yang disuruh rapat, pundak yang kanan kita di atas pundak teman kita yang sebelah kiri, pundak kita sebelah kiri di bawah pundak teman kita yang sebelah kanannya, biar rapat. Yang disuruh bukan kaki rapat, akhirnya apa? Gara-gara kopi pada mencar sembahyang. Saya, ya kan? Bukan silang-silang. Makanya kita diatur semua tata caranya. Dalam ilmu fikih kan ada, ya bu. At-tahiyat yang bagus, asyhadu alla ilaha illallah. Tunjuk suruh gerakin, bukan gerak-gerakin. Nah, lain nih maknanya nih. Gerakin sama gerak-gerakin beda. Kalau gerakin sekali, gerak-gerakin berkali-kali. Dalam sholat, di luar gerakan sholat lebih dari 3 kali batal. Ada atau dia ketemu barokat sholat kenapa pakai tunjuk bukan pakai jempol? Tuh, ada lagi yang nanya netizen. Ustaz, kenapa sih kita kalau tahiyat pakai tunjuk bukan pakai jempol? Kan mantap pakai jempol. Asyhadu an la ilaha illallah. Mantap. Disuruhnya pakai tunjuk. Kenapa pakai tunjuk? Bukan lagi di kitab. Ada. Kalau jempol dengan tunjuk beda. Tunjuk ini po kita pakai ada urat yang langsung menembus ke dalam hati. Makanya pakai tunjuk. Maka selesai sholat kita bacaan terakhir innaka hamidum majid, tambahin doa di situ. Apa doanya? Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Di situ tambahannya karena ada urat yang masuk ke hati pakai tunjuk. Kalau pakai jempol ini uratnya jempol ke kemaluan nyambungnya. Maka orang dulu pernah ngomong lihat bocah jempolnya. Kalau jempol kakinya gede, boleh gede apa kecil banget? Gak sudah berarti ya. Tuh ada aturannya diatur dalam kitab. Kita nanya sama guru kalau kita ngaji kan enak, enggak ada ruginya kok.
ngaji kita, ngaji. Emang godaan banyak, udah rapi, mau yasinan malam Jumat, pakai seragam, ada aja yang pengen keluar, gerimis. Itu bukan orangnya yang keluar rumah, tangannya, ya gerimis. Tangan yang keluar rumah, ya gerimis. Pas mau dalam hati gerimis lagi mau ngaji, tan gak gede bener maju banget. Karena begitu banyak godaan, tantangan berat, semakin berat pasti ada semakin besar pahala yang Allah kasih. Alaikum bimujalasatil ulama wastima'il kalamil hukama. Duduk kalian bersama alim ulama, dengarkan fatwa nasihatnya. Guru-guru kita balik ya, bisa aja balik. Siapa yang nganterin? Orang nanya. Tidak di jalan. Beseknya kali besek masa Guru Hasan, guru ini. Ya. Ya tipe. Ustazah Hajah Mimi. Jadi pengen mimi. Nanti saja. Sini udah pongnya tak kemari. Udah kali ya. Saja hati-hati. Dibirain lagi nih ya ngajong. Bu, nih, ayo kita ngaji. Ini kan saya ngajak begini bukan ngajak supaya jelek, supaya bareng-bareng po ya. Dan kalau kita ngajak bareng-bareng, enak kita pinter bareng, soleha bareng, kan cakep jadinya ibadah jadi pada bener. Dengan ilmu hidup jadi mudah, ada ilmunya. Hidup jadi mudah, gampang. Maka jangan pakai ada alasan gimana mau ngaji. Bu, dosa diangkat, pahala dapat nih kita kumpul begini. Masya Allah, bahwa di pahala kalau kelihatan, udah memuat ini masjid sama pahala, bener kok? Nah iya, bahkan saya punya guru Sayyidil Walid Al-Habib Ali bin Abdurrahman As-Segaf, Allah yarham. Beliau pernah bilang, apa kata beliau? Andaikan saja pahala menuntut ilmu kelihatan oleh manusia, manusia akan saling bunuh-bunuhan untuk mendapatkan pahala menuntut ilmu. Saking kalau kelihatan bang. Pak Ustaz, saya lagi repot kan ini ngaji, pengen banget ngaji gabung. Ngomongin repot, siapa juga repot bang. Dari muda kerja udah repot, punya anak ngurusin anak repot lagi, udah tua punya cucu ngurusin cucu repot lagi. Nah kapan mengajinya? Apalagi kalau udah tua, emang sayangan cucu sama anak. Nenek kalau udah tua kan sayangan cucu. Ya, sayangan cucunya khawatir banget sama cucunya kalau nenek mah. Bener kok? Nah, iya, makanya tuh film Sidul kan si Atung doang sama Sidul yang disayang sama Komtina. Nah, si Mandra kan anaknya, kagak disayang Mandra. Berapa? Kalau udah tua dia sayangnya sama cucu. Sidul dibeli motor, dimodalin salon si Atung. Dan Mandra lihat tak? Mampu dia di tanah 50.000 kagak dibagi. Memang malu kesel banget. Garin. Kalau ketahuan begini jangan beranakin gua. Balikin kasar usulnya. Orang banyak begini kagak ada yang nyakitin. Udah kebukti. Orang kalau udah tua udah nenek-nenek udah jadi umat nih sayangan cucu. Bener kok. Kalau ngomongin repot, siapa juga repot. Makanya sempatin waktu, jangan nyari waktu luang. Kita sering ngomong, ya Allah supaya sehat, minum minuman obat-obatan yang enak ya kok, buat suplemen, vitamin, kasih semuanya tuh minuman, redoxon, Parmaton, apalagi yang tonton semua tuh, hemapiton.
dia tronton, dia kan ada semua. Supaya sehat badan kita, jasmani kita dikasih vitamin, kita perlu juga rohani kita kasih vitamin. Dengan apa vitaminnya? Kumpul di pengajian, duduk bareng dengan ulama. Ya Allah, almar'u ma'aman ahabba, kita bakal dikumpulkan bersama orang yang kita demenin. Di dunia kita kumpul bareng nih sama ustazah kita, ntar di akhirat kumpul bareng sama guru kita. Yang punya guru bakal kumpul nanti di akhirat sama gurunya. Yang kagak punya guru mau kumpul sama siapa di surga? Ayo dah. Guru paling sayang ustazah tuh, masya Allah kok pasti panggilan sama malaikat hari kiamat tuh, ya Allah. Ustazah buruan cepetan masuk surga, pintu surga mau ditutup. Lalu malaikat, murid saya belum nyampe dari sudi marah. Udah kali duluan murid itu ke surga, dilihat sama guru ke surga. Ustazah bela-belain nyari, pasti surga kagak ada kok. Protes ini ustazah, guru, malaikat, mana murid saya? Katanya udah ke surga, saya lihat kagak ada. Maafin guru ya, kata malaikat, tempat cuma 2 di sini, kalau ke surga neraka. Coba cek ke neraka kali murid itu mampir. Dibela-belain sama ustazah, dia cari ke neraka. Masya Allah tuh ustazah guru kita. Pas nyampe depan pintu neraka, ada yang teriak dari dalam, guru, guru. Dan dia kenal sama gurunya, gurunya udah gak kenal, udah pada angus. Bagaimana kenalinya? Gurunya penasaran, dijoget-joget, sama guru dikenalin, digorek-gorek lah. Lu Roh, lu ngapa di sini Roh? Ya Roh, Saroh, lu kan ngaji sama gua Roh. Ngaji guru, gua ngaji guru saya ngomong-ngomongin mulu. Nah, jangan macam-macam. Ini masya Allah luar biasa. Guru-guru kita, bahkan saya punya cerita, guru saya cerita kok, almarhum wal maghfurlah Ki Haji Aminuddin Mukhtar. Beliau putra dari Al-Maghfurlah Ki Haji Mukhtar Tabrani di Kaliabang Nangka, Bekasi, pondok pesantren An-Nur. Luar biasa, beliau cerita, nanti Bu, ketika ada orang meninggal dunia, masuk ke dalam kubur, ditanya sama malaikat, marrobuka, wa man nabiyuka, wa ma qiblatuka. Itu orang ditanya kagak nyaut-nyaut. Malaikat sampai pegel nanya. Laporan kepada Allah, ya Rob, mohon maaf, orang ini baru pindah dari dunia ke alam barzah. Saya tanya nggak dijawab-jawab pertanyaan saya. Siapa yang tanya? Kenali domisilinya di mana? Wah, dilihat KTP-nya, waduh, Sudi Mara Barat ini. Di mana tuh? Ciledug, ya Rob. Oh, Ciledug mana? Kota Tangerang. Tangerang mana itu? Banten. Banten mana? Indonesia. Oh, kenalin. Periksa dulu dia waktu hidupnya bagaimana. Ternyata diperiksa Bu, masih hidupnya nih orang, ngajinya getol banget Bang. Ngajinya rajin, gurunya belum datang, dia datang duluan. Temennya belum nyampe, dia nyampe duluan. Speaker belum dihidupin, mic belum dicolok, ambal belum digelar itu ambal. Ngajinya rajin banget, dari muda sampai tua. Cuma ada cumanya, diajarin sama gurunya, kalau paham-paham. Ngajinya rajin banget, diajarin sama gurunya, gak ngerti-ngerti, gak paham-paham, lupa mulu, diajarin, gak paham-paham. Kata Allah, jangan lu tanya yang model begitu. Apa kata Allah? Orang yang model begitu dapat yang namanya muktafar, keringanan, dispensasi dari Allah, masuk dalam kubur, bebas pertanyaan kubur. Tiba gara-gara ngajinya getol doang kok. Datang aja udah. Guru bawa kitab, ikut bawa kitab, ikutin guru aja udah. Guru kebet. Guru tutup lah tutup. Temen nyolek, cing halaman berapa? Segitu doang, masya Allah luar biasa. Nih fadilahnya nutut ilmu, nggak ada ruginya. Ilmu ada, ibadah jadi bener, alhamdulillah. Makanya kita diajarkan tata cara sholat. Rasul bilang, shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian seperti engkau melihat aku sholat. Tata caranya diatur, syarat rukunnya ada. Maka pentingnya duduk di majelis taklim begitu kira-kira. Nanya biar kagak tahu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanya
Tanya kepada ahlinya jika kalian tidak tahu. Siapa ahlinya? Quran dan hadis. Siapa yang paham Quran hadis? Ya para alim ulama kita, ustazah, kiai, guru-guru. Insya Allah nggak ada ruginya. Makanya pentingnya Isra Mi'raj. Pertama itu apa? Juga kita kuasain ilmu. Kenapa? Karena ukuran ilmu nggak bakalan bisa menganalisis yang namanya Isra dan Mi'raj. Kenapa? Ilmu banyak yang dari otak, ilmu dari akli. Isra Mi'raj nggak bisa ukurannya otak, ukurannya iman. Kalau iman sudah mantap, insya Allah yakin kita percaya Isra Mi'raj maunya Allah. Kalau Allah yang mau, nggak ada yang bisa halangin. Idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Ketika Allah berkehendak, maka jadilah. Alhamdulillah. Allah yang mau kok. Kalau Allah yang mau, maka nggak ada yang bisa ngalangin. Allah kalau udah mau kok, nggak ada yang bisa ngalangin. Allah kalau udah mau, nggak ada yang bisa ngalangin. Biar kata se-Indonesia dilarang, kunjungan ke sono dijegal, kunjungan ke sono dijegal, kunjungan ke sono dijegal. Emang Allahnya enggak redo ya, jalan terus. Alhamdulillah sekarang beliau udah menjadi capres. Benar Bu? Kalau Allah yang mau nggak ada yang bisa ngandakin kok. Engkau nih mau pergi haji nggak punya duit, ya Allah kan boro-boro saya berangkat haji, bayaran aja bocah sekolah nunggak mulu. Tapi kalau Allah mau nggak ada yang bisa ngalangin engkau bisa berangkat haji. Ada selalu jalannya. Ini ada cerita Bang, jujur nih. Majelis taklim emak-emak dekat kampung saya itu saya kenal tuh emak-emak. Masya Allah getol banget ngajinya kok. Ngaji itu getol banget. Pas jalan ngaji dia diserempet mobil di pinggiran, jatuh gubrak, dibawa ke rumah sakit. Yang nabrak ngomong, maafin Bu Haji, maafin Bu, saya bawa mobil meleng, saya ngelamur, saya nabrak Ibu, tolong jangan dilaporin saya ke polisi Bu, urusannya semuanya saya tanggung jawab, urusan di rumah sakit. Bu Haji, maafin Bu Haji, ini orang yang lagi ditabrak kok nyaut ngomong, Bapak jangan manggil saya Bu Haji apa, saya kan belum haji. Artinya Allah bukain hati orang yang nabrak, akhirnya dimintain KTP, itu orang syaratnya semua diberangkatin haji sama yang nabrak. Makanya engkau nih yang belum berangkat haji, nih saya pesan ya, jangan raya keluar, engkau lewat aja, jangan pakai tangan tengok. Tronton haji kagak ringsek ya. Ini pelajaran buat kita, selalu ada jalan. Kalau Allah yang mau, Allah yang mau mah enak. Allah yang mau. La mani'a lima a'taita wala mu'tiya lima mana'ta. Kalau Allah berkehendak ya Boh, sedunia dilarang, tetap Allah akan memberikan jalan keluar. Se-Indonesia orang bedek sama tilek gara-gara viral B-nya ketujuh. Tapi kalau Allah enggak bedek, insya Allah ya Boh. Masya Allah, kita kepengen Isra artinya jalan, jalan tentunya maju, Mi'raj artinya naik, naik sudah pasti ke atas. Selesai Isra dan Mi'raj, ibadah kita lebih maju dan meningkat. Apalagi kita mau ngadepin Ramadan, ya Boh. Hitungan hari ini kita masuk Ramadan, Bang. Bersyukur dikasih nikmat oleh Allah, kesempatan bisa ketemu Ramadan. Benar Bu? Orang yang beriman, yang selalu melaksanakan amal soleh, ketika datang bulan suci girang dan gembira. Kenapa? Karena kita persiapan 3 bulan untuk dapetin hari raya Idul Fitri. 3 bulan, bukan hanya sebulan. Dari bulan apa? Rajab, Sya'ban, Ramadan. 3 bulan dekatkan diri. Rajab dalam rangka apa? Litathiril badan, mensucikan badan kita. Bulan Rajab bulan perdamaian. Bulan Rajab jangan ada perselisihan di antara kita. Kenapa?
Bulan Rajab itu Rajab Syahrullahil Asam, bulan Allah yang tuli, yang gak mau dengar ada pertengkaran, permusuhan di antara kita. Jangan sampai kita bisa kontak fisik, bisa bermusuhan, dilarang. Kenapa? Karena bulan Rajab dalam rangka litathiril badan, sucikan badan kita. Kalau badan udah bersih, ya enggak, tidak ada perselisihan di antara kita, masuk di bulan Sya'ban dalam rangka apa? Litathiril qalbi, sucikan hati kita. Bersihin hati, penyakit hati sering datang sama kita. Penyakit hati mah bang, orang lain lebih tahu daripada kita yang punya. Benar? Kalau penyakit zohir mah kok kita duluan yang tahu. Kita punya bisul di pantat, teman bercanda main tabung aja pantat kita. Kenapa? Kesakitan kita nyeringis, aduh buseng di pantat gue tabung. Maaf kok gue nggak tahu. Kenapa? Orang lain nggak tahu kita punya bisul. Kita duluan yang tahu. Tapi penyakit batin kadang-kadang orang lain lebih tahu dulu. No dia no. 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 No kaya dia sombong banget jalan ke meja tanah. No dia no. Ya kok orang lain lebih tahu penyakit hati, sombong, ujub, sum'ah, ya kok. Takabur semua tuh degik, iri hati, murad hatinya, degik banget tuh hati, murad aja murad, beruik tuh hati. Oh, senang lihat orang susah, susah lihat orang senang. Orang lagi senang dia susah sendiri, orang lagi susah dia senang-senang, ya kok. Jangan sampai di hati kita kotor. Maka Sya'ban dalam rangka litathiril qalbi. Buat apa persiapan itu? Masuk Ramadan dalam rangka litathiril ruh, mensucikan jiwa kita. Apa yang kita akan jalani di bulan Ramadan? Begitu banyak kewajiban puasa. Ya kok, wajib nih, syarat wajib puasa ada 4. Nih, syarat wajib puasa ada 4. Syarat wajib puasa dalam ilmu fikih ada 4. Yang pertama Islam, yang kedua balik, yang ketiga berakal, yang keempat mampu. 1 Islam, kedua balik, mampu dan berakal. Islam, balik, mampu dan berakal. 4. Bosan dia kan orang Islam kok agak puasa, ya barangkali belum balik. Biarin, belum balik. Enggak ngapa-ngapa dia kagak puasa. Mau puasa karena udah 2 masih belum balik. Ya berarti mungkin dia belum mampu, dia lagi sakit kali jadi kagak mampu puasa. Sehat Ustaz, badannya kekar, gemuk saya lihat. Ya berarti gila. Akalnya kagak ada. Ya kok. Ini diajarkan kita buat apa? Puasa dilatih dari kemarin. Rajab disuruh banyakin puasa sunnah. Latihan buat Ramadan. Kalau nggak latihan dulu kaget kok puasa. Mau biasa puasa juga. Bininya galak banget. Puasa bang, gua galak, gua puasa lu malu, gua bocah. Gua akhirnya kan gua puasa juga. Sahur, gue apa sahur pertama, sahur kan 2 piring sahur. Biar kuat kata dia. Gua lepas jam 2 siang kok udah mulai oleng. Orang nggak biasa puasa. Gua kok biasa ngopi kagak ngopi. Kepalanya gemer banget kok kayak dikeplakin gede-gede. Masya Allah. Perutnya kayak diulek, bulu hati diulek. Lalu matanya putih semua. Yang hitam di pinggiran dikit banget. Jam 3 sore dia jalan ke dapur niat sunlight. Mirip sama sirup marjan. Gua bayangin ada kecoa di pinggiran pintu dia kata korma. Dilatih apa? Dilatih kesabaran. Kalau belum waktunya jangan. Maka puasa itu menahan hawa nafsu, menahan, bukan ngilangin. Kalau ngilangin hawa nafsu mendingan jangan puasa kok. Orang ngilangin. Tapi menahan hawa nafsu kalau belum waktunya jangan. Es buah halal emang, halalnya habis maghrib. Benar? Teh manis halal, halalnya habis. Kolak halal habis. Termasuk bini sendiri halal bang habis. Istraweh habis maghrib. Kok nafsu amat kok. Habis terawih lamaan dikit waktunya. Kalau habis maghrib jalan-jalan doang.
Kenapa kita puasa? Puasa itu beda kok dengan ibadah yang lain. Ibadah puasa itu ibadah sirriyah, ibadah rahasia. Cuma kita sama Allah yang tahu. Yang lain kagak tahu kok orang. Kita doang puasa apa enggaknya kita yang tahu. Benar? Ibadah yang lain bisa dinilai orang, Bang. Ada aja yang ngomong, itu orang kayaknya teman kita sembayangnya khusyuk ya. Lu tahu dari mana? Gue liatin tuh kalau sujud lama banget. Orang masih bisa nilai begitu. Tetangga kita kayaknya sedekahnya berani banget itu ya. Lu tahu dari mana? Gue liatin kalau sedekah duitnya banyak terus. Benar? Orang masih bisa nilai. Tetangga kita kayaknya pergi hajinya mabur itu ya. Lu tahu dari mana? Gue lihat pulang haji ibadahnya tambah tekun. Orang masih bisa nilai kok. Tapi puasa nggak ada yang nilai. Nggak ada teman kita ngomong, si Anu gue liatin puasanya mantep ya. Lu tahu dari mana? Gue liatin beludak mulu. Biar ludahnya seember juga belum tentu mantep. Kenapa kok? Ibadah yang paling gampang pura-puranya ibadah puasa. Ibadah yang lain nggak bisa pura-pura. Pura-pura sembahyang ngadep kemana? Nah udah, pura-pura zakat bayar pakai apa? Pura-pura haji mau pergi haji kemana? Tapi pura-pura puasa paling gampang. Tengah hari masuk aja ke kamar kita. Ya kau dari dalam kamar makan 2 piring. Keluar kamar jalan kita lemas-lemas, mulut kita lap, ngomong mas ini ngomong kagak tahu orang kagak tahu kalau kita kagak puasa. Makanya gampang banget pura-puranya. Diajarin tuh kita dalam rangka apa? Litathir lo puasa, taraweh, tadarus, qiyamul lail. Kenapa? Kita anggap Ramadan tahun ini Ramadan terakhir. Anggap aja kok, anggap Bang, anggap Ramadan ini Ramadan terakhir yang Allah kasih. Kenapa? Nggak ada jaminan tahun 2024 kita ketemu Ramadan lagi. Maka kita manfaatin yang Allah kasih sisa umur. Bisa syukur ya Allah. Kebayang kok coba kita tahun kemarin masih terawih bareng sama temen gua. Sekarang udah nggak terawih bareng. Tetangga kemarin masih buka bareng puasa. Tahun ini udah gak buka puasa bareng. Manfaatin Allah kasih, syukur dikasih kesempatan oleh Allah ketemu bulan Ramadan. Nah kalau udah Rajab badan bersih, bulan Sya'ban hati bersih, Ramadan jiwa kita bersih, keluar Ramadan dapat titel dari Allah, Idul Fitri, kembali kepada kesucian. Kayauma waladathu ummuhu, seperti bayi yang baru dilahirkan sang ibunya, suci bersih tanpa dosa dan noda. Kita kayak bayi lagi po, Idul Fitri, dosa kagak ada. Makanya kayak orok kita. Kenal orok? Orok kan kagak ada dosanya. Makanya kita cium kapan aja tuh orok enak. Siang, malam, sore, tengah hari. Mulutnya kita cium masih wangi, gak baik, kagak ada dosanya. Coba tengah hari nyium aki-aki, beda rasanya, wangi banget. Bener bu. Tuh makanya bayi baru lahir, lihat Allah kasih rezekinya luar biasa. Ada aja tetangga yang bawain, nengokin, bawain babysitter, ada yang bawain bedak Kasen, bedak Johnson, ada yang bawain handuk kecil, ada yang bawain ayunan, ada yang bawain angkin, ada yang bawain rengginang. Udah belum ada giginya, ya kok rengginang daripada nggak kemakan, siapa yang makan? Maknya buat mapas. Bener bu? Kenapa emak bisa makan rengginang? Karena keberkahan bayi yang belum punya dosa giginya. Ini drama nenek-nenek begini. Kita jelasin capek-capek daripada juga bayi belum ada dosanya po. Makanya berkah banget itu bayi, nggak ada dosanya. Ada yang datang bawain ini, bawain itu, ada yang bawain rengginang, dimakanlah emaknya. Emak bisa makan rengginang, berkah bayi yang belum punya. Jadi
gigi lagi, ini dosa. Udah gigi sama dosa. Ya Allah, berkahnya luar biasa. Kita pengen dapat Idul Fitri. Siapin dari sekarang sebelum masuk Ramadan, banyakin silaturahim. Disuruh silaturahim ya Pok. Silaturahim sama siapa? Sama yang masih hidup. Kita nih masuk bulan Syaban, pertengahan habis kita nisfu Syaban, banyak tuh yang pada WA, maafin lahir batin ya, banyak salam menyambut Ramadan. Silaturahim datang kita munggah, ngerti munggah? Iya, nyorok ke sono, bawain makanan, bawain minuman, bener Bu? Tuh adat budaya kita tuh. Kenapa emang diajarin? Yang kedua apaan di bulan Syaban ini? Silaturahim dengan orang yang sudah nggak ada. Artinya apa? Maka disebut roah itu asal kata arwah, roah, arwah, roahan. Maka ngirimin doa buat almarhumin almarhumat. Siapa yang nyuruh? Ada Rasul yang praktekin sendiri. Ziarah kemana? Ke pemakaman yang namanya Makbarah Baqi yang ada di samping Masjid Nabawi. Rasulullah datang ziarah, angkat kedua tangan beliau. Apa yang dibaca? Allahumma ja'al qabrahum rawdatan min riyadil jinan. Ya Allah, jadikan kubur-kubur mereka ini semuanya Allah dijadikan oleh Allah menjadi taman-taman surganya Allah. Doa Nabi, makanya kita disuruh ngirimin doa. Pak Ustadz, saya pengen roahan ini, almarhum banyak, cuman gak ada duitnya. Bikin roahan massal, kita patungan, bener kok? Yang ngirimin arwah sekian, yang ngirimin arwah sekian. Ini salah satu kita silaturahim. Datang ziarah ke kuburan. Lebaran puasa kurang 2 hari datang kita nyekar, kita doa ziarah. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Itu semua penghuni kubur jawab salam kita. Kenapa? Karena mereka yang sudah nggak ada ngelihat kita nggak bisa ngelihat mereka. Maka dijawab semua waalaikumsalam. Tuh, andai kata itu bukan doa, yang ngomong di kuburannya, Bapak biar tahu nih ya, nih gua kemari, ya minta doa lu besok habis lebaran gua mau hajatan, doainnya biar jangan hujan, biar tamu datang banyaknya, biar tahu nih ya, doa emak kalau bisa hidup dicekek tubuhnya. Doa yang terpenting buat mereka. Kenapa? Karena mereka bisa melihat kita nggak bisa melihat mereka. Maka arwah emak bapak kita yang sudah meninggal dunia datang itu kok kemana? Ke rumah kita bang. Kapan? Malam Jumat, malam nisfu Sya'ban, malam takbiran. Datang ngapain? Ngelihat anak yang doain apa enggak, ngirimin Fatihah apa enggak. Ketika dikirimin doa, senyum arwah mereka, orang-orang tua kita bilang alhamdulillah. Itu yang udah enggak. Yang masih ada emak bapak kita bawain makanan malam takbiran. Malam takbiran bawain makanan, malam takbiran bawain makanan. Malam takbiran. Datang suruh bini kita, bang, suruh bang, antarin suruh nengok emaknya mau bapak, kalau kalian belum tidur habis ada assalamualaikum, datang kita assalamualaikum ya, assalamualaikum ya, nah nenek tidur kali ya, assalamualaikum, itu nyampe ji ya, waalaikumsalam ya, lebaran gak bikin apa-apa saya, bikin kupat doang ini mau opor ayam. Emak pakai ngomong, emak kita tuh nenek-nenek.